Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Doa kami selalu menyertai saudara, dan kasih karunia kemurahan Tuhan selalu melindungi kita, sehingga hari ini kita dapat bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya ingin tuntaskan tentang tujuan Allah membawa hidup kita kepada guru. Saya akan mulai dengan Matius pasal 4 ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada gurun untuk dicobai Kristus. Dibawa dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dibimbing. Dan ayat Alkitab yang terbuka dipimpin oleh Roh. Nah, jadi bila kita melihat hal ini, jelas dibawa, dibimbing, dipimpin itu adalah tugas Roh Kudus memimpin kita. Dan kita yakin bahwa Allah yang memimpin melalui kuasa Roh Kudusnya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Dalam Lukas 4 ayat 1 juga menunjukkan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa di padang gurun? Walaupun dia sudah dipenuhi, walaupun dia sudah dipimpin, walaupun dia sudah dibimbing oleh Roh Kudus, tetapi Allah mau membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai, untuk diuji kualitasnya. Demikian pula bila kita melihat akan bangsa Israel juga dibawa ke padang gurun untuk diuji, untuk dicobai, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Padang gurun memang suatu padang yang sangat mengerikan. Bila siang panasnya sangat terik, bila malam dinginnya luar biasa. Kehidupan yang sungguh sangat mencekam, kehidupan yang sungguh tidak bersahabat, kehidupan yang tidak akan merasa nyaman di dunia ini. Tetapi Allah mau hidup kita itu ada dalam perlindungan Tuhan. Walaupun siang sampai 50 derajat Celcius, aspal meleleh, beberapa ban mobil juga mengalami hal-hal yang sedemikian. Bahan plastik meleleh semua. Hal ini memang pernah dialami di beberapa tempat di dunia ini, seperti di Saudi Arabia, juga apa yang terjadi di Kanada, sehingga terjadi banyak korban karena dehidrasi, saudara dehidrasi. Dan juga ada yang begitu ekstrim sampai membeku. Bila kita ingin hidup dalam kenyamanan, itu harus hidup di bawah perlindungan Tuhan. Bangsa Israel dibawa ke padang gurun oleh Allah, tetapi Allah tidak biarkan padang gurun dengan sedemikian rupa. Maka ketika siang Allah menyiapkan tentang tiang awan supaya kehidupan bangsa Israel di bawah tiang awan itu mengalami keteduhan, aman dan nyaman. Dan ketika dia berada di pada malam hari yang begitu gelap, saudara, angin yang begitu dingin sampai bisa membeku, maka disitulah Allah menyediakan
yang namanya tiang api. Bukan hanya sebagai penerang, tapi juga sebagai penghangat kehidupan bangsa Israel yang ada di bawah pimpinan Roh Kudus. Sehingga ketika siang begitu teduh, ketika malam begitu jelas kita memandang. Karena di padang gurun itu ada beberapa binatang-binatang yang ganas. Salah satunya adalah ular beludak. Ketika kita berjalan, kalau dalam kegelapan kita tidak tahu bahwa di sebelah kita ada ular beludak. Tetapi ketika tiang awan, tiang api selalu ada di dalam hidup kita, maka pemeliharaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, memang kita kenal kitab Perjanjian Lama yang mengatakan tentang perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Dan mereka diizinkan Allah menghendaki supaya mereka melewati padang gurun. Hal ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 1 dan seterusnya. Kitab Keluaran ini juga bertemakan pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kitab itu disebut dalam bahasa Jawa namanya Pangandasan. Kata ini menunjukkan tentang pembebasan bangsa Israel yang dilakukan Allah secara luar biasa dari perhambaan, dari perbudakan di Mesir, dibebaskan oleh Allah dan keberangkatan mereka dari negeri itu sebagai umat Allah. Di sini terlihat lucu sebenarnya, atau bila kita memperhatikan, ini hal yang menggelikan hati. Ini yang membuat kita menjadi tertawa. Atau peristiwa ini adalah peristiwa yang jenaka. Katanya pembebasan dari perbudakan. Tetapi kenapa harus melewati padang gurun? Kenapa harus berputar-putar hingga 40 tahun? Padahal ada jalan yang sangat dekat atau jalan pintas yang dapat dengan cepat melalui padang gurun menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dalam Perjanjian Lama kita melihat Tuhan Allah menuntut umatnya. Ada satu tempat yang paling populer, yaitu disebut namanya padang gurun, dan 40 tahun mereka berada di sana. Mengapa Bapa di surga selalu menuntun umatnya kepada guru? Tidak ke puncak seperti Obelis, daerah Prambanan, atau tempat yang indah seperti pantai Heha yang berdekatan dengan teras kaca di daerah istimewa Yogyakarta. Ada tujuan apa Allah menuntun umatnya melalui padang gurun? Apakah Allah tidak tahu kondisi di padang gurun? Saya yakin dia tahu, dan dia bawa umatnya ke sana. Seperti hari-hari ini, Allah tahu nggak bahayanya coronavirus? Allah tahu nggak bahayanya coronavirus COVID-19 versi Delta dan lain sebagainya? Saya yakin Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus Bapa kita, dia tahu persis tentang COVID-19 ini. Kalau begitu,
Apa sih kehendak dan tujuan Allah? Izinkan negara kita mengalami hal ini. Sekali lagi, apakah kehendak Allah dan tujuan Allah mengizinkan semuanya ini terjadi? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika ada orang yang ingin hidup berlama-lama dalam penderitaan, itu jelas tidak ada, saudara. Rasanya tidak ada orang yang berdoa meminta agar dirinya jatuh ke dalam berbagai masalah yang berkesinambungan. Tidak ada orang yang menginginkan kesulitan yang berjilid-jilid. Tidak ada orang yang berdoa untuk terkena COVID-19. Tapi dari pengalaman hidup, saya dapat melihat arti yang begitu penting dari hadirnya masalah yang membuat kita menderita. Tapi jangan baper dulu, saudara-saudaraku. Maksud saya begini, jika kita tidak pernah sakit, kita tidak akan bisa menghargai pentingnya menjaga kesehatan secara utuh. Justru karena kita tahu bagaimana rasanya sakit, maka kita akan tahu bagaimana kita bersyukur serta menghargai kesehatan ketika kita berada dalam kondisi yang tidak sehat. Kita tidak akan pernah menghargai sebuah kesuksesan jika kita tidak pernah gagal. Lewat kegagalan demi kegagalan, kita akan tahu bagaimana indahnya sebuah kesuksesan. Kita minum air setiap hari, rasanya hal itu biasa saja. Tapi ketika kita akan jauh lebih menikmati segarnya air, ketika kita sempat berada dalam kelausan yang sangat memuncak. Artinya, intinya, kita akan tahu bagaimana nikmatnya seteguk air yang di awal ketika kita sudah merasakan perihnya sengatan matahari di padang gurun. Ada kalanya Tuhan mengizinkan anak-anaknya untuk masuk ke padang gurun, sebuah tempat yang jauh dari kenyamanan. Bayangkan diri Anda berada sendirian di padang gurun yang amat panas, seperti kita berada di rumah sakit ketika kita terpapar COVID-19. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, begitu tersiksa ketika kita berjalan di atasnya. Berada di padang gurun itu membutuhkan kerja keras dan perjuangan yang lebih dari biasanya, dan pasti sangat melelahkan. Berjalan di padang gurun berarti kita dihadapkan pada tantangan, situasi yang serba sulit, mungkin juga kegagalan. Sebuah situasi di mana kita akan tahu bahwa kekuatan dan kepintaran kita tidak akan lagi berarti. Di sana seperti itulah kita seharusnya mulai sadar bahwa saat-saat cara untuk selamat adalah dengan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang harus mengalami masa-masa padang gurun, terlebih dahulu sebelum mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Abraham menghadapi banyak kesulitan. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan menjadi budak. Musa yang walaupun diangkat sebagai putra dari Firaun, tapi dia tinggalkan semua. Daud, Daniel,
Paulus dan murid-murid Yesus lainnya. Bahkan Yesus sendiri, seperti ayat pokok yang kita bahas ini, dia dipimpin Roh Kudus, dibawa Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus kepada gurun untuk diuji atau dicobai. Bapak Ibu Saudara, orang Israel juga harus melewati padang gurun selama 40 tahun. Sekeluarnya mereka dari Mesir untuk memasuki tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Untuk apa sebenarnya Tuhan mengizinkan kita sebagai anak-anaknya untuk masuk kepada gurun? Apakah Tuhan ingin menyiksa anak-anaknya? Tentu saja tidak. Tuhan mengizinkan kita terdampar di padang gurun dengan tujuan agar kita menjadi kuat, orang yang tahan uji atau teruji, dan orang yang berkualitas. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang penuh kesombongan. Tuhan tidak ingin kita memiliki sikap hati yang salah. Tuhan tidak ingin kita terlena, menjadi manja dan lemah. Ketika Tuhan mengizinkan kita masuk kepada gurun, di sanalah kita ditempa untuk memiliki otot-otot rohani yang kuat dan belajar untuk berpegang teguh sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya, belajar bahwa kehebatan kita tidaklah ada apa-apanya. Dan nanti kita keluar dari padang gurun, kita akan jauh lebih mampu menghargai kehidupan dan menghargai sang pemilik kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, ayat ini jelas tertulis di Ulangan, kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai ayat 3. Tuhan berpesan demikian, ingatlah kepada seluruh perjalananmu yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Jelas saudara, atas kehendak Tuhan. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud tujuan merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti. Tujuannya untuk membuat kamu mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Terjemahan baru. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, ingatlah 40 tahun lamanya Tuhan Allahmu memimpin kamu dalam perjalanan jauh melewati padang gurun. Perjalanan itu dimaksudkan Tuhan untuk mencobai kamu, supaya ia dapat melihat apa yang terkandung dalam hatimu dan apakah kamu akan mentaati perintah-perintahnya. Ayat 3, ia membiarkan kamu kelaparan, lalu kamu diberinya mana untuk makanan. Kamu dan leluhurmu tak pernah makan makanan ini sebelumnya. Tuhan berbuat begitu untuk mengajar kamu bahwa manusia tidak hidup dari makanan saja, melainkan dari segala sesuatu yang dikatakan Allah. Dalam terjemahan NILT,
Dan engkau harus mengingat seluruh perjalanan di padang gurun yang Tuhan Allahmu telah menuntunmu selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, apakah engkau akan memelihara perintah-perintahnya atau tidak. Dan Dia telah merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan membuat engkau makan mana yang tidak engkau kenal. Bahkan leluhurmu pun tidak, untuk tujuan Allah membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi oleh segala sesuatu yang keluar dari mulut Allah. Jadi sangat jelas di sini tujuan Allah supaya engkau mengerti, supaya engkau sadar, supaya engkau tahu, supaya engkau meyakini bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari segala sesuatu yang disampaikan Allah. Tanpa melewati berbagai ujian di padang gurun, kita akan menjadi orang Kristen yang sembarangan, bahkan menjadi orang Kristen yang kacau balau, orang Kristen yang bodoh, orang Kristen yang lemah, bahkan blokong, karena tidak tahu apa kehendak Allah dan apa tujuan Allah dalam hidupmu. Sehingga engkau menjadi orang yang mudah sombong, cepat menjadi lemah, loyo, bahkan manja. Orang Kristen yang hidupnya serampangan, mempermalukan nama Tuhan, karena iman kita belumlah teruji, karena kita belum merasakan bagaimana namanya penderitaan. Allah adalah sangat penting bagi setiap kita untuk dilatih memiliki iman yang teguh, tahu untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan yang kita lewati dengan berbagai pengalaman di padang gurun. Jika saya dapat ibaratkan padang gurun sebagai tempat ujian, maka lulus atau tidak dari padang gurun itu tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita tegar, tekun, dan taat untuk belajar dari segala penderitaan, dan kita benar-benar menghargai tanah perjanjian yang disediakan Tuhan di masa depan? Ataukah kita memilih untuk menyerah dan mau kembali ke Mesir? Yang berbicara mengenai kembali kepada dosa-dosa yang lama, walaupun itu sudah tidak mungkin. Katanya Kristen tapi hidup dalam perselingkuhan, tahu perselingkuhan, tahu tapi tidak mau membereskan. Katanya Kristen tapi gaya hidupnya gali lubang tutup lubang. Bahkan saya tahu ada di antara umat Tuhan yang suka ngutang kemudian ngeplak. Katanya Kristen tapi omongannya selalu porno, carut. Katanya Kristen tapi pola pikirnya selalu saja negatif. Apakah kita memilih untuk belajar bergantung pada Tuhan, atau kita malah memilih tawanan-tawanan instan yang penuh tipu daya iblis lewat penyembahan berhala, okultisme, atau segala sesuatu yang gampang? Semua itu penting untuk disikapi, karena lewat padang gurun inilah Tuhan ingin menguji bagaimana isi hati kita, sikap kita yang sebenarnya. Tidak mudah, tidak menyenangkan, menyakitkan, ya itu semua akan dirasakan ketika kita berada di padang gurun. Tapi ingatlah bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan Tuhan menghadapi segala sesuatunya itu sendirian. Tuhan berjanji bahwa di masa padang gurun sekalipun Dia akan selalu menjaga kita layaknya biji matanya sendiri.
Dalam Ulangan 32 ayat 10 saya membaca demikian. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketakusan dan auman pada belantara. Dikelilinginya dia, diawasinya dia, dijagainya dia sebagai biji matanya. Terjemahan baru dalam LMILT, dia mendapatkannya di padang gurun di tengah-tengah ketanggusan dan auman padang belantara, maksudnya ganasnya. Dia mengelilinginya dan menyayanginya. Dia menjaganya seperti biji matanya. Luar biasa, saudara. Kalau kita sebagai umat Tuhan mau tahu kehendak Allah dan tujuannya, Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi. Selabir mengatakan didapatinya dia di daerah padang belantara, di gurun yang tandus, tempat binatang mengaum, menakutkan, tetapi dikelilinginya dia. Tuhan akan mengelilingi kita. Diperhatikannya dia, maksudnya diperhatikan kita dan dijaganya seperti apa yang disayanginya. Saudara, itulah yang terjadi ketika padang gurun kita alami. Saya yakin kalau saudara adalah anaknya, kalau saudara adalah umatnya Allah, ketika corona datang dalam hidupmu, engkau terpapar corona, Allah tidak akan tinggal diam. Allah akan bekerja, Allah akan menolongmu, dan engkau tidak akan tewas. Yang lalu bukannya kamu, tetapi yang lalu, yang lewat adalah coronanya dalam hidupmu. Seperti halnya Yesus yang tetap dilayani oleh para malaikat ketika dibawa roh ke padang gurun. Itu tertulis jelas dalam Markus pasal berapa ayat 13. Demikian pula perjalanan anak-anaknya yang takut akan Tuhan itu berada di dalam kesesakan. Apa kata Daud? Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 24 ayat yang ke-8. Yakobus pun mengingatkan kita juga mengenai akhir yang indah dari sebuah perjalanan di padang gurun yang penuh dengan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yakobus 1 ayat yang 12. Oleh sebab itu, saya sebagai hamba Tuhan mengimbau dan mendoakanmu setiap umat, janganlah menyerah, jangan putus asa, jagalah dirimu agar jangan terjatuh dalam kesesatan kita ketika kita berada di padang gurun. Itu adalah sebuah proses menuju kepada kedewasaan rohani yang menyiapkan kita untuk tidak lupa diri ketika kita mengalami keberhasilan dan berkat-berkat dari Tuhan. Jadikan saat-saat di padang gurun sebagai sebuah pengalaman yang sangat berharga, sehingga seteguk air yang Anda minum setelahnya akan terasa jauh lebih nikmat, dan kita meminumnya dengan penuh ucapan syukur. Proses padang gurun adalah sebuah proses pendewasaan rohani agar kita menjadi umatnya yang layak, yang selalu mengandalkan Tuhan
dalam kehidupan ini, yang selalu bersyukur kepada Tuhan, yang selalu sadar bahwa manusia itu seperti rumput adanya, yang harusnya mengagungkan nama Tuhan. Padang gurun berarti saudara-saudara siap menerima yang istimewa dari Tuhan. Saudara, padang gurun berarti umatnya diistimewakan atau dibedakan dari kebanyakan manusia. Tuhan sedang menginvestasikan sesuatu dalam kita, memasukkan hal-hal yang dari Tuhan dalam hidup kita, sekalipun itu bentuknya adalah proses dalam hidup kita. Ulangan pasal 8 ayat 3-9 saya baca dari awal dulu. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala sesuatu yang diucapkan Tuhan. Dalam versi firman Allah yang hidup, ya, ia menjadikan kamu rendah hati dengan membiarkan kamu lapar. Kemudian ia memberi kamu makan mana, makanan yang sebelum itu tidak dikenal oleh kamu dan oleh nenek moyangmu. Ia berbuat demikian supaya kamu menyadari, supaya kita sadar, supaya kita paham dan mengerti bahwa manusia hidup tidak dapat, bahwa roti tidak dapat mengenyangkan jiwa manusia. Yang wajib kita lakukan ialah dengar, taati firman Allah. Makanan bukanlah hal yang paling utama, dan bahwa hidup yang sesungguhnya berasal dari ketaatan kepada setiap firman Allah. Di sini kita melihat adanya paradoks. Dikatakan bahwa Tuhan membiarkan lapar, tapi juga makanan. Jadi ada proses, tapi juga ada pertolongan Tuhan. Ada maksud Tuhan bahwa hidup manusia bukan dari roti saja, tapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini ada jeda, ada waktunya, saudara. Sehingga engkau mengerti persis, memang hidup tidak bisa hanya dari roti, saudara. Dan karena firman, maka mana itu datang dalam kehidupan bangsa Israel. Ayat yang keempat, mukjizat Allah. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Nils mengatakan, pakaianmu tidaklah menjadi lapuk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun. Firman Allah yang hidup saya ambil supaya kita lebih jelas. Karena selama 40 tahun itu pakaianmu tidak menjadi usang dan kakimu tidak lecet atau bengkak. Saudara generasi, lihat, ada tidak pakaian yang tidak membuat buruk atau lapuk selama 40 tahun? Baju atau pakaian yang dikenakan bangsa Israel selama 40 tahun tidak menjadi rusak. Bukankah ini mujizat? Sekarang kain, adakah kain yang 40 tahun tidak laku? Kalau dulu itu kulit binatang,
Adakah pakaian yang tidak laku? Pakaian kulit yang tidak laku? Saudaraku yang dikasih, tidak mungkin pakaian itu bisa sama bagusnya selama 40 tahun. Tidak mungkin. Tapi bagi bangsa Israel, pakaiannya tidak menjadi buruk. Coba bayangkan, saudara, kalau pakaiannya sedikit-sedikit, sebentar-sebentar ganti, betapa banyak domba yang harus dibunuh untuk diambil kulitnya sebagai pakaian. Bangsa Israel jumlahnya 2 juta, saudara. Jangan-jangan sampai tanah perjanjian mereka sudah menjadi miskin, sudah tidak punya domba, tidak punya lembu lagi. Kenapa? Dipakai untuk pakaian, saudara yang terkasih. Tapi saya ingin menyampaikan hal yang mujizat luar biasa. Apakah itu, saudaraku? Perhatikanlah tubuh seseorang selama 40 tahun. Tidak lecet itu, saudara, mujizat. Karena kalau bayi ya pakai pakaian bayi, anak-anak ya pakai pakaian anak, pemuda ya pakai pakaian pemuda, dewasa ya pakai yang dewasa. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, terlebih untuk nenek dan kakek kita. Bayi menuju nenek itu mengalami pertumbuhan, saudaraku. Semakin lama semakin besar, semakin lama semakin perkasa. Nah, mujizatnya itu luar biasanya. Yang kedua mengenai pakaian. Yang pertama tidak rusak, yang kedua mengikuti pertumbuhan yang memakainya. Dulu kita ketika ada zamannya pakaian paling ketat, saudara-saudara, semua banyak yang mengikuti. Tapi begitu mereka bertumbuh, mereka bertambah besar, sudah tidak bisa dipakai. Kenapa? Kalau bertahan dipakai, lecet, saudara-saudara. Kita seringkali dengarkan bayi-bayi kita, wah, ketika kita pakai pakaian bayi, sudah agak membesar, ini kok kemerahan, kenapa ya? Lecet. Karena pakaiannya sesat, saudara. Tapi firman Allah tegas, tidak lecet menurut firman Allah yang itu. Saudara yang dikasih, ini adalah mujizat yang luar biasa. Ada yang kurus jadi gemuk, ada yang gemuk jadi kurus. Bahkan lebih jelas lagi, ada yang kecil menjadi besar. Bagaimana pakaian mereka? Sulit untuk kita bayangkan. Mujizat Allah lah yang menjadi jawabannya. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, kakinya tidak menjadi bengkak. Saya biasa ke Jakarta dari Gunung Kidul, naik bis sampai di Jakarta, berangkat dari sini jam 1:30, sampai di Jakarta jam 4 pagi. Saya sudah melihat kaki saya pada bengkak. Ini tidak berjalan, ini hanya duduk, saudaraku. Selama 16 jam kaki saya sudah bengkak. Saudara punya dikasih, apalagi bila kita jalan kaki selama 40 tahun. Sungguh ini sangat luar
biasa. Ini adalah mujizat Tuhan. Ayat yang kelima, saudara. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Alkitab yang saya buka. Kamu harus mengerti bahwa Tuhan Allahmu sedang mengajarmu seperti seorang ayah mengajar anaknya. Nils, dan engkau telah mengenal dengan hatimu bahwa sebagaimana seorang pria mendidik anak-anak laki-lakinya, demikianlah Tuhan Allahmu mendidik engkau. Firman Allah yang hidup. Jadi kamu hendaknya menyadari bahwa sebagaimana manusia mengajar anaknya demi kebaikannya, demikian juga Tuhan menghajar kamu demi kebaikanmu. Ini pernyataan firman Allah. Kamu boleh marah pada Tuhan karena Tuhan izinkan hidup dalam penderitaan. Dan lihat bangsa Israel selama 40 tahun berjalan. Tempat yang disediakan Tuhan tidak senyaman ketika mereka ada di Mesir. Tapi Tuhan sudah mengajari mereka seperti seorang ayah, bapak mengajari anaknya. Saudaraku, Tuhan mengajar segala sesuatu. Belajar itu tidak ada batasnya. Hidup itu untuk belajar. Segala sesuatu yang terjadi pada Israel itu karena Tuhan mengajar umatnya supaya Israel menjadi yang terbaik, karena dia juga adalah bangsa pilihan Tuhan. Saya akan lanjutkan dalam ayat 6 dan 7 dalam Ulangan pasal 8. Oleh sebab itu haruslah kau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Alkitab yang terbuka berkata, kamu harus mentaati perintah-perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalannya. Dengan takut akan Dia, Tuhan Allahmu membawamu memasuki di tanah yang baik, tanah dengan sungai-sungai, mata air dan lembah-lembah dan gunung-gunung. Terjemahan lama, maka hendaklah kamu memeliharakan segala firman Tuhan Allahmu, supaya kamu berjalan pada jalannya dan takut akan Dia. Karena kamu pun dibawa oleh Tuhan Allahmu kepada tanah yang baik, yaitu kepada suatu tanah tempat anak-anak sungai, mata air dan tasik yang ada pancaran air, baik di lembah, baik di gunung. Bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi lakukanlah segala yang diperintahkan Tuhan Allahmu. Hidupmu menurut hukum-hukumnya dan hormatilah Dia. Tuhan Allahmu membawa kamu ke negeri yang subur, negeri yang banyak sungai dan mata airnya, dengan arus air di bawah tanah yang memancar ke lembah-lembah dan bukit-bukit. Mengapa harus belajar, saudaraku? Karena negeri yang baik itu dalam bahasa aslinya berarti negeri yang berkelimpahan atau yang excellent, yang luar biasa baiknya. Sebuah negeri yang luar biasa. Di Timur Tengah tidak mudah cari mata air seperti itu, tapi Tuhan janjikan negeri dengan sungai, mata air, danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Indonesia itu indah. Indonesia itu negeri yang berkelimpahan. Namun banyak gempa bumi dan gunung berapi. Saudaraku yang dikasihi, hidup yang melimpah dengan banyak perkara.
yang bisa kita nikmati. Negeri kita walaupun indah tapi ada resikonya. Saudara kasih, tapi bila kita lihat negeri yang dijanjikan Tuhan, itu adalah yang sedikit sekali gempa bumi, apalagi Gunung Merapi. Ayat yang ke-8. Ayat saya tegaskan dulu di sini, ketika kita melakukan firman Tuhan, Allah berjanji melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Ingat, kalau engkau tidak menata hidupmu dengan baik, Tuhan tidak izinkan engkau menikmati segala yang baik. Termasuk saudara disembuhkan dari coronavirus. Walaupun engkau tetap hidup tidak baik, mungkin coronavirus sudah pergi daripadamu, tapi hidupmu tetap tidak akan berubah. Akan penuh dengan masalah. Tapi bila kita melakukan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya, maka Tuhan akan membuat perbedaan. Dan engkau akan merasa diistimewakan. Saudara kasih. Ayat yang ke-8 dan 9. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Firman Allah yang hidup. Suatu negeri dengan makanan yang berlimpah dan tidak berkekurangan. Suatu negeri yang batu-batunya mengandung besi dan bukit-bukitnya mengandung tembaga. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, di sana adalah suatu negeri yang buah-buahannya itu luar biasa. Orang Israel boleh makan apa saja, tidak akan menjadi penyakit, karena ada 7 buah yang disebut kudus. Ini mengandung banyak hal. Zaitun menghancurkan kolesterol. Saudara tuh, bila saudara gemuk tapi tidak tinggi kolesterolnya, bersyukur. Dan pergunakanlah minyak zaitun yang non-fat. Lalu buah delima. Delima sekarang sangat mahal di Indonesia. Fungsinya menghancurkan semua efek dari daging domba atau kambing, menurunkan tekanan darah tinggi. Minum segelas jus delima saja, tekanan darah langsung bisa turun. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau saya tahun 2010 ke Israel, di sana di tepi Laut Mati kami menginap dan kemudian mendapatkan gratisan soft drink sehubungan dengan seminggu lagi soft drink itu sudah masuk expired. Atau bila kita setelah sarapan pagi minta roti di sana, saudara, ternyata roti yang kemarin itu kita bisa diberikan, kalau diberikan kepada para penginap di sana. Roti tawar kita itu biasanya memakai durasi yang cukup lama.
Untuk roti tawar saya menemukan ada yang 5 hari sampai 7 hari. Setelah itu tidak boleh dijual. Malah roti yang sudah agak lama dikeringkan saudara di Indonesia, di recycle, dikasih mentega, dipanasi di oven, jadilah roti kering. Di sana makan roti tidak usah berhemat, karena janji Tuhan, engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Engkau akan makan roti dengan berkelimpahan. Engkau akan makan roti sampai kenyang, dan roti pun itu masih ada. Saudara, jangan pernah marah ketika Tuhan mengizinkan hidupmu diproses olehnya. Ketika Tuhan membiarkan engkau dalam salah satu kesulitan, Alkitab dengan tegas, salah satu contohnya perjalanan bangsa Israel. Allah membiarkan mereka dalam kesulitan berjalan, tapi di sini adalah bangsa yang berlimpah-limpah. Nilainya jauh lebih besar dari apa yang mereka tinggalkan. Tuhan pasti ingin memberikan sesuatu yang plus. Kalau Tuhan izinkan Anda meninggalkan sesuatu, Tuhan pasti sedang memberikan yang istimewa kepadamu. Tuhan rindu atau berkeinginan yang sangat besar bahwa setiap umatnya, anak-anaknya itu hidup penuh dengan berkat Tuhan, hidup dipenuhi dengan kemuliaan, hidup penuh dengan mujizat Tuhan, sampai orang-orang di sekitarmu tidak dapat hidup seperti itu. Hanya umat Tuhan saja yang mampu, sehingga nama Tuhan selalu dipenuhi. Ulangan pasal yang ke-8 tadi, ayat yang ke-10 kelanjutan. Kowe bisa mangan apa wae sing kok senengi, lan kowe bakal saos syukur marang Pangeran Allahmu mergo subure bumi sing diparengake marang kowe. Bila saya cari ayat yang lain, banyak orang Indonesia inginnya makan enak-enak, tetapi penyakit yang di dalamnya tidak mengizinkan. Tapi firman Allah mengatakan, kamu boleh makan semaumu, karena Tuhan sedia zaitun sudah Tuhan berikan delima supaya engkau tidak kena penyakit. Itu perjanjian lama, perjanjian baru. Ada saudara. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh gelas kasihan. Bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang khusus untuk Allah, umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang gemilang, dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Dahulu kalian bukan umat Allah, tetapi sekarang kalian adalah umat Allah. Dahulu kalian tidak dikasihani oleh Allah, tetapi sekarang kalian menerima belas kasihannya. Jadi di sini kita jelas melihat bahwa Allah mau, saudara, mengubah hidupmu, mengistimewakan engkau, memberikan kemuliaan, memberikan kesembuhan, supaya engkau memberitakan
mengungkapkan kebesaran Tuhan. Terjemahan sederhana Indonesia. Tetapi kita sudah dipilih Allah menjadi umatnya yang istimewa, bangsa yang suci, dan imam-imam yang melayani Dia, yang adalah Raja Agung. Semua hal itu Allah berbuat bagi kita supaya kita mengabarkan hal-hal yang luar biasa yang sudah dilakukannya, khususnya ketika Dia memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang luar biasa. Jadi kitalah yang dimaksudkan oleh ayat firman Allah yang tertulis begini, dulu kalian bukan milik Allah, tetapi sekarang kalian sudah menjadi miliknya yang istimewa. Dulu Allah tidak mengasihani kalian, tetapi sekarang kalian sudah menjadi miliknya yang istimewa. Yang sudah menjadi orang-orang yang Dia kasihani dalam firman Allah yang hidup. Tetapi saudara tidak seperti itu, sebab saudara telah dipilih oleh Allah sendiri, sebagaimana imam raja itu suci serta murni dan milik Allah pribadi, supaya saudara dapat memperlihatkan kepada orang lain bagaimana Allah memanggil saudara keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Dahulu saudara sama sekali tidak berarti, sekarang saudara menjadi milik Allah pribadi. Dahulu kebaikan Allah tidak banyak saudara ketahui, sekarang saudara sendiri dibaharui oleh karunia. Maka engkau mengalami pertolongan Tuhan, mengalami kesembuhan, dan dipermuliakan oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan tundukkan diri dan kita berdoa. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang untuk menyembah, karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menyembah, kami bersyukur dan berterima kasih, karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami umat-Mu. Bahkan Engkau mengangkat kami, menolong kami, dan kami merasa Engkau istimewakan. Kami merasa Engkau bedakan dari segala bangsa, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Coronavirus boleh merajalela, coronavirus boleh berjalan membawa kematian, tetapi kami percaya Tuhan Yesus Kristus tetap menjagai kami, melindungi kami, membuat kami hidup dalam kesembuhan dan kesehatan, sehingga kami dapat memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan. Berkati setiap orang yang mendengar, bahwa mereka pun harus paham dan percaya bahwa ada di antara orang-orang yang kena coronavirus, yang harusnya mati, tetapi Tuhan tetap pegang kehidupannya. Karena yang megang kuasa hidup dan mati bukan coronavirus, tapi adalah Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap mereka yang melihat dan mendengar akan firman. Dan di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.